Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Asnanto dengan NIM 241080200009. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Peradaban Islam. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan cerita tentang seorang tokoh hebat pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang dikenal karena keteguhannya iman meskipun harus menanggung penderitaan yang sangat luar biasa. Oke, pada masa awal kehidupan, Bilal bin Rabah itu lahir di kota Mekah dari seorang ibu yang berkulit hitam bernama Hamah, dan ayahnya berasal dari Habasyah. Sejak kecil, Bilal hidup sebagai budak milik seorang pemimpin Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf, yang terkenal sangat keras dan kejam terhadap para budaknya. Meski hidupnya serba terbatas, Bilal dikenal jujur, patuh, dan memiliki suara yang sangat indah. Tak ada yang menyangka kelak suara itu akan menjadi suara pertama yang mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Ketika Islam mulai disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi di Mekah, Bilal adalah salah satu orang pertama yang menerima dakwah Rasulullah. Ia mendengarkan ajaran tauhid bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya langsung tersentuh tanpa ragu. Ia mengucapkan kalimat syahadat, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun keputusan ini membuat hidupnya berubah total. Umayyah bin Khalaf sangat marah kepada Bilal karena dianggap telah menghina berhala Quraisy. Sejak saat itu Bilal mengalami penyiksaan yang sangat berat. Lalu di sini ada ujian dan keteguhan iman. Setiap hari Umayyah membawa Bilal ke tengah padang pasir yang sangat panas. Ia ditelanjangi, lalu tubuhnya dijemur di atas pasir yang membakar kulit. Batu besar diletakkan di dadanya agar ia tak bisa bergerak. Umayyah memaksa Bilal untuk meninggalkan Islam dan menyebutkan nama berhala, yaitu Lata dan Uzza. Namun dalam kondisi lemah dan hampir tak disadarkan diri, Bilal hanya menjawab dengan satu kata yang menggema, yaitu Ahad, Ahad, artinya Allah yang Maha Esa. Kata itu terus diulang-ulang oleh Bilal meskipun tubuhnya disiksa. Keteguhan hatinya membuat banyak orang kagum. Ia menjadi simbol kekuatan iman, bahwa keyakinan kepada Allah tidak bisa dibeli dengan rasa takut dan penderitaan. Lalu pada masa pembebasan Bilal, berita tentang penderitaan Bilal sampai ke telinga Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad yang dikenal sangat dermawan. Abu Bakar datang menemui Umayyah bin Khalaf dan berkata, "Berapa harga Bilal? Aku akan membelinya." Umayyah dengan sombong menyebut harga yang sangat tinggi, tapi Abu Bakar tetap membayar tanpa ragu. Lalu berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, kini engkau bebas karena Allah." Bilal pun menangis haru. Ia sujud syukur dan berterima kasih kepada Allah serta Rasulnya. Sejak saat itu Bilal menjadi sahabat setia Nabi Muhammad SAW dan ikut dalam perjuangan menyebarkan Islam. Dan Bilal menjadi muazin pertama dalam Islam. Setelah umat Islam hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid dan memikirkan bagaimana cara memanggil orang untuk sholat berjamaah. Beberapa sahabat mengusulkan dengan lonceng seperti Nasrani atau trompet seperti Yahudi. Namun Rasulullah SAW kemudian bermimpi tentang seorang laki-laki yang menyeru umat dengan kalimat azan. Ketika Nabi menyampaikan mimpinya, para sahabat setuju untuk memilih Bilal sebagai orang yang mengumandangkan azan karena suaranya yang sangat merdu dan menyentuh hati. Dan pada suatu pagi yang indah, suara Bilal menggema di Madinah. Kesetiaan Bilal hingga akhir. Bilal selalu berada di sisi Rasulullah SAW dalam suka maupun duka, termasuk dalam peperangan besar seperti Badar dan Uhud. Namun ketika Rasulullah SAW wafat, Bilal sangat sedih hingga tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Setiap kali ia mengucapkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya terhenti karena tangis. Bilal kemudian meninggalkan Madinah dan menetap di Syam hingga akhirnya wafat di sana. Namanya selalu dikenang sebagai simbol keteguhan iman, kebebasan, dan kehormatan dalam Islam. Setelah Rasulullah wafat, hari-hari bahagia Bilal berubah ketika Rasulullah SAW wafat. Kesedihannya begitu dalam hingga ia tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Setiap kali sampai pada lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia tercekat, air matanya jatuh, dan para sahabat pun ikut menangis mendengarnya.
Akhirnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar untuk meninggalkan Madinah. Ia berkata, "Wahai Abu Bakar, izinkan aku pergi berjihad di jalan Allah. Aku tidak sanggup tinggal di kota ini tanpa Rasulullah." Lalu Abu Bakar terdiam dan mengizinkannya. Bilal pun berangkat ke negeri Syam dan terus berjuang di sana bersama pasukan Islam. Namun bertahun-tahun kemudian, Bilal bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak datang menjenguk kami?" Bilal pun terbangun dengan air mata yang menetes di pipinya. Ia segera berangkat menuju Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Sesampainya di sana, penduduk Madinah memintanya untuk kembali mengumandangkan azan. Awalnya Bilal menolak karena takut tak sanggup, tapi akhirnya ia mengumandangkannya kembali. Dan ketika suara azannya bergema, seluruh Madinah menangis terharu, seolah Rasulullah hidup kembali di tengah mereka. Itulah azan terakhir Bilal di bumi Madinah. Tak lama setelah itu, ia kembali ke Syam dan wafat di sana dengan tenang. Pesan moral dari kisah Bilal bin Rabah. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa iman tidak diukur dari status, warna kulit atau kekayaan, tetapi dari keteguhan hati dalam mempertahankan kebenaran. Bilal yang dulunya seorang budak hina justru diangkat ke derajatnya oleh Allah hingga namanya dikenang sepanjang masa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Demikianlah kisah Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang mengajarkan kita arti keikhlasan dan keberanian dalam beriman. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap teguh dalam kebaikan apapun ujian yang akan datang kepada kita. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.